Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Melinda Kasha Putri SPD, guru PPKN di SMP Negeri 2, Kota Agung. Saat ini saya tercatat sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 di LPTK Universitas Sriwijaya tahun 2022. Hari ini hari Rabu 14 Desember 2022, saya melakukan uji kinerja di instansi saya di SMP Negeri 2 Kota Agung. Dibuktikan dengan adanya koran online yang tertera tanggal 14 Desember 2022. Ikuti kegiatan pembelajaran saya yuk. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak hebat Ibu? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Iya, bagus ya. Jadi kalau ada yang mengucapkan salam, sertai dengan kata alhamdulillah. Hari ini kalau kalian lihat Ibu Mei berdiri di sini berarti kita sedang belajar apa? PPKN. Ibu mau dengar semangat belajar PPKN? Semangat, semangat, semangat. Wih, mantap kita semua. Nah, Ibu mau tanya siapa yang tidak hadir hari ini? Sony. Keterangannya apa Sony? Sakit. Ada suratnya? Ada. Bagus ya. Jadi kalau kita tidak bisa hadir, sakit itu harus disertai dengan keterangan surat ya. Ibu mau kalian semua berdiri. Coba semua berdiri. Silakan kalian cek dulu pakaiannya. Kalau yang belum rapi silakan dirapikan. Sudah rapi? Sudah. Nah, rapikan dulu si Fadil ya. Kemudian cek dulu di sekitar kanan kirinya masih ada sampah-sampah tidak? Tidak. Sudah bersih? Sudah. Nah, kalau sudah bersih, boleh deh semuanya duduk dulu. Oke. Artinya kalau bersih itu adalah sebagian dari iman. Dalam pelajaran agama pun diajarkan begitu ya. Kalau kebersihan itu pangkal dari kesehatan. Ini pelajaran apa? IPA. Ya, pelajaran IPA kan mengajarkan tentang kebersihan lingkungan. Nah, sebelum kita masuk ke materi, Ibu mau membuka pelajaran ini dengan membaca doa. Boleh deh, siapa yang mau memimpin doa? Kira-kira tunjuk tangan yang mau memimpin doa. Fadil, oke, boleh Fadil mimpin doanya dulu. Fadil kita pasti aja ya. Nah, yang sini aja deh. Oke. Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Tuhanku, berikanlah kemudahan dan kelancaran dalam proses pembelajaran hari ini. Itu semua pembelajaran hari ini, jadikanlah pembelajaran hari ini bermanfaat bagi kami. Amin ya rabbal alamin. Amin. Boleh, terima kasih Fadil. Silakan duduk. Amin ya. Coba deh, Ibu mau menambahkan semangat nasionalisme kalian di hari ini. Coba semua berdiri. Kita mau menyanyikan sebuah lagu nasional. Siap ya? Perhatikan tayangan di depan. Ayo semuanya nyanyi ya.
yang Ibu tampilkan di depan itu jelas terlihat? Jelas ya. Baik, Ibu bacakan. Tujuan pembelajaran yang pertama itu dari sikap spiritual, itu yang pertama. Dan setelah kalian mengikuti proses pembelajaran ini, Ibu harapkan kalian mampu menyadari nilai-nilai Pancasila yang memiliki kedudukan dan fungsi dalam bangsa Indonesia sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa dengan baik. Kemudian dari sikap sosialnya, setelah mengikuti pembelajaran, kalian Ibu harapkan itu mampu mengembangkan perilaku yang peduli sebagai wujud pelaksanaan dari nilai-nilai Pancasila. Kemudian tujuan yang ketiga itu dari bidang pengetahuannya. Nah, di sini setelah kalian mengamati video, jadi nanti akan ada tayangan video, itu Ibu harap kalian mampu menganalisis nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kemudian selanjutnya setelah menganalisis nilai-nilai tersebut, kalian mampu menunjukkan perilaku yang sesuai dengan penerapan nilai-nilai Pancasila. Dan yang terakhir, ya, setelah kalian mengikuti proses pembelajaran ini, Ibu mau kalian mampu menyajikan hasil telaah tentang perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Nah, sampai di sini ada yang mau ditanyakan tidak? Tidak. Berarti tujuan pembelajarannya ada 4. Ibu harap semua tujuan pembelajaran ini dapat tercapai, ya. Nah, untuk mencapai tujuan pembelajaran ini, di sini Ibu menggunakan model pembelajaran PBL. Jadi nanti akan ada permasalahan yang akan Ibu tampilkan, ya. Kalian akan menganalisis, mencari pemecahan permasalahan tersebut, menganalisis. Kemudian di sini juga Ibu menggunakan pendekatan saintifik, artinya kalian yang berperan aktif. Jadi Ibu mohon bantuannya, nak, ya, bekerja sama dalam pembelajaran ini agar tujuan pembelajaran bisa tercapai. Kemudian pendekatan TPACK, kita akan menggunakan evaluasi online, ya, dan menggunakan metode penugasan, ceramah. Kalian akan berdiskusi, tanya jawab, dan discovery learning. Jadi kalian akan mencari tahu, menyelidiki suatu permasalahan hari ini dengan metode discovery learning. Nah, sekarang nih dari tujuan pembelajaran, kemudian alur pembelajaran, Ibu sudah menyiapkan penilaian di sini. Nah, ya. Nah, penilaian di sini Ibu kelompokkan menjadi 4. Yang pertama itu penilaian sikap, spiritual, dan sosial, gitu ya. Jadi ada 2 sikap. Itu semua akan Ibu nilai, ya. Sebenarnya di sini Ibu sudah menyiapkan ini lembar penilaian. Jadi di sini itu berisi nama-nama kalian, ya, nak. Jadi setiap sikap kalian itu Ibu nilai. Kemudian pengetahuan dan keterampilan kalian Ibu nilai. Makanya Ibu tadi ngomong, kalau kalian mau menjawab harus tunjuk tangan biar tahu siapa yang menjawab. Terus kan bisa Ibu catat di lembar penilaian nilainya. Dan itu tadi yang nilainya paling banyak di sini nanti akan dapat hadiah. Ini salah satu hadiah nih yang sudah Ibu siapkan. Ibu punya 3 hadiah, ya. Jadi nanti untuk 3 orang yang dapat nilai terbaik. Sampai di sini ada pertanyaan tidak? Tidak. Nah, sebelum masuk ke materi, Ibu mau cek dulu kira-kira di antara kalian sudah bawa belum buku PPKN-nya? Sudah. Handphone sudah? Boleh Ibu lihat mana handphone dan buku PPKN-nya diangkat ke atas. Oke, ada yang tidak bawa? Fadil, kamu nggak bawa buku? Tidak bawa buku? Lain kali bawa, ya, jangan ditinggalin, ya, Dil. Siapa lagi yang nggak bawa buku? Bawa semua, ya, kecuali Fadil. Fadil, di pelajaran selanjutnya buku jangan ditinggalkan, nak, ya, karena itu sumber belajar. Tapi nggak apa-apa, untuk hari ini Ibu sudah menyiapkan bahan ajar. Ini sama seperti buku. Jadi Ibu bakal bagiin bahan ajar ini. Dil, kalau nggak bawa buku, nanti kamu buka bahan ajar, ya. Ada materi juga di sini, ya. Yang lain juga, ya. Ini berisi tujuan pembelajaran dan materi-materi yang akan disampaikan dengan Ibu ada di sini, boleh dibaca. Karena nggak bawa buku, Fadil aja deh bagiin ke seluruhnya. Semua harus dapat, nah, ya. Tanggal berapa hari ini, nak? 14.
arti penting Pancasila Siva juga benar. Terus udah banyak kita pelajari. Siapa lagi? Aisyah mau jawab tadi. Apa Cah? Hakikat Pancasila. Hakikat Pancasila. Benar juga. Ada lagi? Wah, udah tahu semua. Siapa? Coba apa? Oh iya, kita kemarin hafalan peran dan fungsi Pancasila ya. Ada berapa nak? Ada tujuh. Masih ingat ya? Wah, bagus ingetin terus. Jadi semua yang disampaikan sama Fadli, Aisyah, Reza, kemudian Erma, Fauzan dan Siva itu semuanya benar. Itu materi yang sudah kita pelajari. Pelajaran minggu kemarin itu masih berkaitan dengan minggu ini. Ini pertemuan terakhir kita di bab 1. Ini yang akan kita bahas. Nilai-nilai dalam Pancasila. Nah, sebelum itu Ibu mau nanya dulu, ada yang sudah tahu belum nilai-nilai Pancasila itu ada berapa? Boleh Pak Dil? Ada 5. Coba Dil, sebutkan Dil. Apa aja nilai-nilai Pancasila? Kalau tahu 5 harus bisa menyebutkannya. Ada berapa nilai-nilai Pancasila nak? 5. Ada 5 ya, karena Pancasila kita ada 5. Ini nih yang mau kita tanyakan ya Pak Dil ya. Jadi kalau yang lain belum tahu, nih Ibu jelaskan dulu. Nanti setelah Ibu jelaskan, Ibu harapkan semuanya tahu ya nilai-nilainya tadi apa. Nilai yang pertama itu Pancasila sila pertama itu apa nak? Luar biasa ya artinya ya. Ketuhanan yang Maha Esa. Nah, kalian ini ya, wow, suara ahlinya luar biasa ya. Jadi semuanya ini kita berapa orangnya? 7 orang. 1 orang yang tidak hadir. Artinya kita semua di kelas 8 ini hanya berapa siswa? Hanya 8 siswa ya. Jadi Ibu harapkan dari 8 siswa ini, walaupun keadaan kita angin deras ya, hujan badai, masih tetap semangat ya di pelajaran IPB ya. Mau ya? Semangat ya. Iya ya. Ini berkaitan dengan ketuhanan yang Maha Esa. Contohnya apa? Sholat ya dan sebagainya. Kemudian nilai yang kedua itu adalah nilai kemanusiaan yang adil dan beradab. Artinya apa? Mengakui dan memperlakukan manusia itu ya dengan baik, dengan saling mencintai. Dan yang ketiga, persatuan Indonesia. Apa nilai persatuan itu? Harus apa Pak? Mampu menetapkan kesatuan pimpinan dan melakukan rasa cinta pada tanah air dan bangsa. Bagus Fadil ya. Jadi kita harus mengembangkan rasa cinta kita kepada tanah air dan bangsa. Kemudian yang keempat, apa nilai yang keempat? Baca bareng-bareng yuk. Mereka yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam musyawarah kewakilan. Jadi di sini maksudnya kita harus mengutamakan musyawarah dalam mengambil suatu keputusan ya. Jadi harus kompromi. Kalau diskusi itu kalian berkompromi tidak? Kompromi ya. Dan yang kelima apa? Indonesia. Artinya kalian harus memiliki sikap yang adil ya. Tidak boleh pilih kasih. Nah, jadi ada berapa nilai-nilai dalam Pancasila? Ada 5. Yang bagus, tepuk tangan untuk semua. Jadi ada 5 nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Nah, dari kelima nilai-nilai ini itu semuanya perilakunya itu harus kalian lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sekarang nih Ibu mau kalian melihat sebuah video. Di sini ada sebuah video yang berisi permasalahan ya. Ya, permasalahan ini apa? Yang berkaitan dengan hal-hal yang menentang Pancasila, nilai-nilai Pancasila. Simak videonya, silakan dicatat apa saja yang ada di video, nanti Ibu tanyakan, yang menjawab Ibu catat ke dalam lembar penilaian ya. Perhatikan video berikut. Suaranya kurang jelas ya? Ada video seorang sudah jelas belum suaranya? menyampaikan hasil curiannya viral di media sosial.
Dalam video, seorang tersangka pencuri puluhan telepon seluler di media sosial. Dalam video ini, tersangka memamerkan uang pecahan Rp50.000 yang diduga berasal dari penjualan hasil pencurian. Sekarang nangis. Oh, lagi bahagia ya. Dan ini adalah reaksi tersangka di dalam setelah ditangkap polisi di Manado. Polisi mendeteksi keberadaan tersangka setelah mengunggah video di media sosial dengan memamerkan uang. Polisi juga mendeteksi tersangka berdasar kemiripan tato yang terekam kamera CCTV di lokasi pencurian. Dan tersangka sempat berupaya melarikan diri dengan bersembunyi ke sejumlah kota, mulai dari Jakarta, Bali, hingga ke Manado, Sulawesi Utara. Tersangka mencuri puluhan telepon genggam dari sebuah distributor telepon genggam merek terkemuka yang ada di kota Medan, Sumatera Utara. Orang ini kita identifikasi pelariannya ke Medan, Jakarta kemudian ke Bali. Setelah dari Bali silakan langsung ke Jakarta. Ya. Dari video tadi ada tidak yang mau menyebutkan kira-kira apa isi dari video tadi? Ibu catat di lembar penilaian. Boleh Aisyah? Pencuri memamerkan uang curian di media sosial dan ditangkap polisi. Iya, bagus Aisyah. Pencuri yang memamerkan uangnya di media sosial lalu dia ditangkap oleh polisi. Pauza? Dari Jakarta balik ke Masya Allah, bagus sekali pengamatannya ya Pauza. Pencurinya melarikan diri dari Bali sampai ke tempat-tempat lain. Ada lagi? Boleh? Siapa? Resda ya? Tadi Pauza. Terus Resda apa Resda? Yang memamerkan uang Iya, memamerkan hasil curian yang bukan dengan usahanya sendiri. Benar tidak Resda? Jadi dari video tadi ada permasalahan tidak yang berkaitan dengan pelanggaran dalam perilaku nilai-nilai Pancasila? Kira-kira nilai Pancasila apa saja nih yang dilanggar? Resda memberi tangan tadi apa? Ketuhanan yang Maha Esa. Kenapa nak bertentangan dengan ketuhanan yang Maha Esa? Iya, bagus Resda. Kasih tepuk tangan dulu untuk Resda. Ya, karena dalam Islam itu melanggar kita untuk mencuri. Kemudian nilai-nilai apa lagi yang dilanggar? Emma. Kenapa? Iya, benar juga Emma. Tepuk tangan juga untuk Emma. Karena tindakan pencurian itu merupakan tindakan yang tidak memiliki adab. Nah, ini ada nama-nama kelompoknya, itu dibagi menjadi 2 kelompok, masing-masing 4 orang. Karena si Solidaga Pamungkas tidak hadir, jadi untuk kelompok sila silakan berkelompok bertiga, silakan duduk sesuai kelompok. Di sini kelompok baca yang banyak, kemudian di situ kelompok sila. Kursinya jangan diangkat, jangan ditarik, diangkat aja ya. Sudah kelompok Ibu apa dulu kelompok panca di mana? Panca, next kelompok sila, ya. Tugas kelompoknya apa? Yaitu yang pertama itu kalian mencari, contohnya yang kayak tadi pencurian tadi itu perilaku-perilaku yang bertentangan dengan nilai-nilai dalam Pancasila. Nah ya, yang kedua kalian mencari solusi dalam mengatasi permasalahan tersebut. Kemudian setelah itu kalian akan bisa menunjukkan nilai-nilai dan perilaku yang sesuai dengan Pancasila. Ya, paham? Waktu diskusinya lebih dan kurang 8 menit. Nilai yang harus kalian cari itu yang benar-benar terjadi di lingkungan kalian. Jadi bukan kita lihat yang ada di luar negeri, tapi yang pernah kalian lihat ya. Nah, di sini Ibu sudah menyiapkan LKPD. Jadi silakan tuangkan hasil diskusinya dalam lembar LKPD. Kalau kurang jelas dengan tugasnya boleh ditanyakan dengan Ibu atau dibaca di lembar LKPD nak ya. Di sini sudah ada tujuan pembelajaran dan ada deskripsi tugas apa yang harus kalian selesaikan. Boleh masing-masing kelompok maju ke depan ambil perwakilannya aja. Silakan kerjakan waktunya mulai dari sekarang.
sekarang ya. Tulisnya dengan Latina ya. Oh iya, karena kita menggunakan pendekatan DPSCK, boleh kalian menggunakan handphone, tapi untuk kepentingan pembelajaran sebagai sumber belajar, bukan untuk main game. Lanjut, oke? Nah, catat. LKPD dikerjakan sama bahan ajarnya dibuka. Yang harus kalian cari itu yang pertama nilai-nilai yang sesuatu yang harusnya digunakan. Jadi bagi tugasnya ada yang tulis ini. Berbagi tugas nah ya. Ada berapa? 5 ya. Pokoknya masing-masing nilai-nilai Pancasila itu kan ada 5. Setiap nilai itu harus ada contohnya ya. Kalau kalian mau ditanyakan, silakan tunjuk tangan. Oh ya, nah, ini sambil kalian mengerjakan, ibu keliling-keliling muter-muter ini sambil menilai. Jadi kalau ada yang tidak bekerja, dicatat. Oke, Chelsea, oke, kerja ya. Fauzan kerja ya. Oke, nilai ya. Antara kelompok ini tidak sama ya jawabannya ya. Jadi kalau kalian ngomongnya besar-besar nanti ketahuan dia contekan. Jadi bisik-bisik aja. Tapi yang penting kedengeran. Sudah ya. Silakan masing-masing kelompok bacakan hasilnya. Kita begini ya. Kelompok yang sudah tunjuk tangan. Oh sudah. Oke, kelompok siapa tadi ini? Fauzan kelompok mana tadi, Panca atau Sila? Sila. Ini kelompok Panca. Oke, kita dengar dulu presentasinya dari kelompok Sila. Maju ke depan, bacakan hasil diskusinya, tapi dengan syarat suaranya harus terdengar, harus keras ya. Mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Sila akan menyampaikan hasil diskusi yang mencakup pelaksanaan pelanggaran semua sila dalam Pancasila. Oke, stop dulu Aisyah. Kedengaran nggak suara Aisyah? Tidak. Kurang Aisyah. Oke, besarkan Aisyah. Kami dari kelompok Sila akan menyampaikan hasil diskusi yang mencakup pelanggaran semua sila dalam Pancasila. Perilaku yang bertentangan dengan Pancasila. 1. Tidak sholat, tidak mau puasa, mengaji, dan tidak mau bayar zakat. Cara mencegah rajin-rajin mengikuti kajian Islam berkaitan dengan sholat, puasa, mengaji, dan bayar zakat. Mengatasi dengan menumbuhkan rasa cinta pada Allah. 2. Bermain petasan saat orang sholat di masjid. Mencegah menyimpan petasan dan menghidupkannya saat setelah orang selesai sholat. Mengatasi menghentikan orang yang bermain petasan. Ibu nilai ya. Mengelompokkan beban yang berbeda warna kulit. Cara mencegah, mencoba memahami perbedaan. Cara mengatasi, memperlakukan yang berbeda dalam kelompok-kelompok. 4. Bersikap semena-mena terhadap teman, lawan guru dan orang tua. Cara mencegah, menghormati sesama. Cara mengatasi, mengingat dan menghukum pelaku tersebut. 5. Tidak mau memilih ketua kelas. Cara mencegah dengan menghilangkan keegoisan dan memilih teman. Mengatasi, ikut dalam pemilihan ketua kelas. Terus yang nilai yang sesuai dengan Pancasila? Perilaku yang seharusnya dilakukan sebagai cerminan dari penerapan nilai-nilai Pancasila. 1. Saling menghormati dan bekerja sama dengan penganut agama kepercayaan lain. 2. Tidak memaksakan kehendak dalam bermusyawarah. 3. Menjunjung tinggi hak asasi manusia dalam kehidupan sehari-hari. 4. Mematuhi hukum dengan kesadaran yang tinggi. 5. Tidak main hakim sendiri terhadap suatu persoalan. Sudah? Tidak. Silakan tutup dulu. Nanti kita komentar ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, tepuk tangan dulu. Baik, dari apa yang disampaikan sama kelompok Sila tadi, sebenarnya itu sudah merangkum
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Banda akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami dari yang menunjukkan tidak yang pernah kami ketahui. 1. Mengganggu teman saat sholat. Benar. Jelas nggak suaranya? Tidak. Besarkan lagi. 1. Mengganggu teman saat sholat. Juga undang-undang melanggar sholat berdoa berdasar menasihati orang yang mengganggu sholat. 2. Tidak mau berteman dengan non muslim. 3. Saling bersilaturahmi dalam setiap kegiatan yang bergabung dengan teman yang non muslim. Mengatasi melaporkan ke guru kalau ada teman yang berperilaku seperti ini. 3. Memberi gas di sekolah. Mencegah menumbuhkan sikap jujur. Mengatasi melaporkan pada guru dan ke polsek hingga ke kantor polisi. 4. Atur tak atur ketika teman kalian masalah. Mencegah menumbuhkan budaya peduli teman. Mengatasi mencintai sesama teman. 5. Merusak nama baik sekolah. Mencegah menumbuhkan rasa cinta tanah air. Mengatasi dengan memberi penjelasan pada sesuatu. 6. Menentang pendapat saat musyawarah. Mencegah menghargai pendapat teman. Mengatasi berkompromi untuk menciptakan ketenangan saat musyawarah. 7. Melakukan pemborosan saat mendapat uang. Mencegah membiasakan menabung dan berhemat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih tepuk tangan dong untuk kelompok Panca. Ya, kelompok Panca sudah menyampaikan hasil diskusinya nih. Sekarang ada tidak yang kalian komentari dari hasil yang disampaikan kelompok Panca? Ada. Apa? Oh, apa lagi nak? Bacanya kurang lancar, Bu. Oh, membacanya kurang lancar. Dilancarkan lagi ya. Nanti yang bacanya bagus, bagus. Oke, ya silakan dulu. Boleh silakan dulu. Ya, jadi semua sudah menyampaikan hasil diskusinya. Kalau tadi Ibu sudah memberi penilaian, masing-masing kelompok sudah memberi penilaian. Sekarang Ibu mau kalian menilai diri kalian sendiri. Nah, Ibu punya games antar kelompok, nah ya. Oke, jadi di sini Ibu sudah bikin dua papan. Yang pertama boleh bantu Ibu ambil kursi dua. Di kursi aja ya, dua ini. Masing-masing kelompok. Ini Ibu sudah menyiapkan satu game. Jadi setiap kelompok itu kalian akan menjawab soal yang Ibu berikan ini. Setiap yang menjawab soal dari sini, nah ya, setiap kelompok yang menjawab benar itu akan mendapatkan tambahan poin. Silakan masing-masing anggota kelompok maju ke depan, ambil dulu. Ini Ibu sudah punya spidol, maju nak. Oke. Di kelompok Panca mana? Satu kertas, satu ajudan, dari satu orang. Ya, perhatikan. Siapkan soal, jawabannya kalian tulis di sini. Nanti setelah dijawab ditempel di papan sini. Tapi jawabannya besar-besar tulisannya ya biar terbaca. Duduk, silakan duduk di kelompoknya masing-masing. Nanti ditempel-tempel ya pakunya di kolom ini ya. Ibu kasih waktu membaca dan menjawabnya dalam waktu satu soal itu 5 detik. Jadi di sini ada kategori kuis, ada tebak, ya, tidak, benar, salah, pertanyaan gambar, pilihan ganda, dan enumerisasi. Kita mulai dari yang pertama. Kuis yang pertama, iya atau tidak. Silakan dijawab. 1, 2, 3. Tentukan jawabannya, maju ke depan. Kelompok yang paling cepat maju ke depan, dia dapat tambahan poin. Oke, di sini ada kelompok sila. Di sini ada kelompok Panca. Satu kelompok yang menjawab benar dapat tambahan nilai 100, kelompok yang salah dapat pengurangan nilai 50. Untuk masing-masing dewan Ibu kasih 100 poin. Pertanyaan
Nah, yang mau ibu tanyakan dari kelompok panca tadi jawabannya bisa. Sedangkan di situ pilihannya hanya ya atau tidak. Karena kurang kepercayaan diri, dia menambahkan kata yes. Oke, jadi jawaban dari kelompok panca kita diskualifikasi. Ya, kita lihat jawaban dari kelompok apa nih tadi? Sila. Jawabannya, mari kita cek benar tidak. Oke, benar. Kalau kelompok sila, silakan tambahi nilai di situ, dan kelompok panca silakan kurangi nilainya. Next, pertanyaan selanjutnya. Ayo, dikurangi 50 min. 1, 2, 3, 4, 5. Tentukan jawabannya. Ya, nanti kelompok itu dulu. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, tempel. Yang itu gak usah dicabut lagi ya, ditempel aja nanti. Nah, setelahnya ditempel aja ya. Oke, masing-masing kelompok. Pertanyaan yang kedua. Jawabannya ada 2 jawaban. Dari kelompok panca salah, dari kelompok sila benar. Mau cek jawaban yang mana dulu? Yang benar apa yang salah? Salah. Oke, kita cek jawaban kelompok panca salah. Salah ya, jawabannya salah. Jawaban yang tepat yaitu adalah benar ya, bahwa sel fundamental 0 itu adalah Pancasila. Silakan tambahin nilai kelompok panca, silakan kurangi nilai. Next, pertanyaan ketiga. Pilihan ganda 1, 2, 3, 4, 5. Tentukan jawabannya. Ibu hitung, kalian menentukan jawaban. Hanya jawab A, B, C, D. 1, 2, 3. Maju ke depan. Nah, jadi jawabannya kali ini sama. Kelompok panca menjawab D, kelompok sila menjawab D. D. Kedua. Mari kita cek. Kedua. Salah. Berarti jawaban yang benar adalah yang ke B. Ibu, 100 saja. Kita semua. Silakan skornya di total. Ya, jadi kelompok panca skornya 50, kelompok sila skornya berapa nak? 200, 300. Iya, jadi pemenang dari kuis hari ini adalah kelompok sila. Kita kasih tepuk tangan untuk kelompok sila. Sudah menang. Ini ada hadiahnya ya. Hadiahnya tadi Fauzan sudah request sama ibu. Ini untuk kelompok yang menang. Oke. Dan ini untuk kelompok yang pertanyaan tidak sampai di sini. Tidak. Jelas ya berarti. Boleh semuanya duduk dulu ke tempat masing-masing. Nah, semua sudah duduk ke tempat duduk masing-masing? Sudah ya. Kalau sudah, kita udah mau masuk ke akhir pelajaran. Ibu mau kalian menyimpulkan semua pelajaran yang sudah kita lakukan hari ini. Kira-kira ibu mau tanya ke semua nih, ada tidak yang bisa menyimpulkan pelajaran hari ini? Oke, Aisyah duluan dulu. Apa nak? Kita harus menerapkan semua nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Kita harus menerapkan semua nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Ya, benar. Bagus. Ada lagi yang mau menambahkan? Ya, enak. Melakukan tindakan yang Jangan melakukan tindakan yang bertentangan dengan Pancasila. Benar. Bagus juga. Ya, Fauzan apa nak? Jangan melanggar nilai-nilai Pancasila. Fauzan juga benar. Nah, jadi semua itu benar. Nilai-nilai dari Pancasila jangan kita langgar. Ada berapa sila tadi nak? Ada 5. Oke, Fadil, coba sebutkan apa saja. Tuhan yang Maha Esa, 2 kemanusiaan yang adil dan beradab, 3 persatuan Indonesia, Iya. 4 pernyataan yang dipimpin oleh Iman kebijaksanaan dalam kemusyawaratan dan kewakilan, 5 keadilan sosial dan keadilan yang berbeda. Bagus, Fadil. Oke, semua sudah bisa menyebutkan kesimpulannya ya. Artinya
semua tujuan pembelajaran hari ini sudah tercapai. Kita kasih tepuk tangan dulu untuk diri kita. Ini belum kasih tepuk salut dulu deh. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Oke, ibu salukan dengan kalian. Karena ibu udah salut, jangan mengecewakan ibu. Ibu mau kalian mengerjakan latihan soal hari ini sebagai tindak lanjut. Boleh silakan keluar dan handphonenya, scan QR kodenya yang ada di depan. Ya, silakan di scan. Kalau ada masalah nanti panggil ibu. Oke. Rokok tuh enak nih. Oke. Mulai ya, silakan mulai. Oh iya. Oke, nah jadi apa yang kalian kerjakan itu ini akan muncul langsung di predikatnya di sini nah ya. Masya Allah. Nah, ini hasilnya yang itu sudah ada di sini ya. Nah, oke. Ibu masukkan kedua peringkat. Jadi untuk yang mendapatkan peringkat pertama itu adalah Rosi. Mana Rosi? Ya, tepuk tangan untuk Rosi. Kemudian peringkat kedua itu adalah Siva. Tepuk tangan untuk Siva. Itu benar, punya Fadil ya? Oke, peringkat 3 tepuk tangan untuk Fadil. Nah, untuk yang belum dapat peringkat 1 sampai 3, nanti kalau masih salah silakan itu dikerjakan di rumah ya, masih bisa dikerjakan di rumah. Nanti nilainya tetap bisa ibu pantau dari rumah. Baik, ibu mau nanya sama kalian. Menurut kalian bagaimana pembelajaran hari ini? Sudah menarik atau belum? Apa ya, Mak? Seru. Menarik tidak? Jangan kamu coba mencuri karena mencuri melanggar hukum adat. Jangan lupakan pelajaran hari ini, hari lusa akan bermanfaat. Semangatnya. Yang kedua, NKRI harga Pancasila selalu di dada. Sampai jumpa hari ini, pelajari bab 2. Iya, silakan tutup dengan doa. Karena kita punya 2 laki-laki ya. Ya, kalau nggak penutupnya gantian deh. Silakan kawan untuk bisa bertemu pelajaran hari ini dan berdoa. Doa Tuhan. Iya. Doanya sudah, artinya tadi ada Erma, ibu akan lupa bu, pengumuman bu, siapa yang terbaik? Ada 3 orang yang terbaik ya. Dari nilai yang sudah ibu rangkum di sini adalah terbaik 1 di kelas ini adalah Fadil. Terima kasih. Oke, sekarang terbaik ke 1 lagi, jadi terbaiknya 1 itu ada 3 orang ya. Nah, yang kedua itu adalah Emma. Maju Emma. Ya, terbaik 1 lagi itu atas nama Sipa. Maju Sipa. Oke, ini buat Fadil, ini buat Emma, ini buat Sipa. Kita kasih tepuk tangan untuk mereka bertiga. Silakan duduk ke tempat masing-masing. Dan